Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan rekan saya dari kelompok 6 dengan saya Putri Vidya Munawaro dengan NIM P38251 dan rekan saya yang bernama Rian Kardana dengan NIM P38252 akan menyampaikan hasil kerja presentasi dari kelompok kami yang berjudul Audit Laporan Keuangan Pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dasar Hukum Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara UD 1945 Pasal 23 ayat 1 untuk memeriksa pengelola dan penanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1. Pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga Laporan Audit Pemerintah BPK. BPK merupakan lembaga yang mempunyai 9 anggota yang menanggung jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK bertugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang BPK menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Menentukan objek pemeriksa, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan di tempat penyiapan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening, dan pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelola keuangan negara. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 membahas
Pemeliharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksa, Pengelola, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Baik, selanjutnya adalah lingkup pemeriksaan keuangan negara. Berikut adalah bagannya. Lalu jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan dibedakan menjadi 3, yaitu jenis pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan dengan kinerja aspek ekonomi dan dengan tujuan tertentu, tujuan khusus. Yang kedua adalah jenis pemeriksaan untuk pengelolaan keuangan negara yang dengan kinerja aspek efisiensi dan aspek efektivitas dengan tujuan tertentu di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, serta pemeriksaan investigatif dan SPIP. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan dengan bidang opini dengan kinerja temuan, simpulan, rekomendasi dengan tujuan tertentu yaitu simpulan. Setelah itu, selanjutnya perkembangan dan standar pemeriksaan keuangan negara. Perkembangan standar pemeriksaan keuangan negara adalah pada tahun 1995, BPK menyusun standar audit pemerintah atau SAP. Lalu pada tahun 2007, BPK menyusun standar pemeriksaan keuangan negara atau SKPN. Dan pada tahun 2017, BPK menyempurnakan SKPN 2007 menjadi peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Sedangkan standar pemeriksaan keuangan negara berlaku untuk BPK, akuntan publik, untuk dan atas nama BPK dan aparat pengawas intern pemerintah. Selanjutnya adalah perbedaan KSPKN tahun 2007 dan KSPKN tahun 2017. SKPN 2007 memiliki 8 lampiran, diantaranya adalah PSP 01, pendahuluan standar pemeriksaan, PSP 02 dengan standar umum, PSP 03 dengan standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, PSP 04 dengan standar pelaporan pemeriksaan keuangan, PSP 05 dengan standar pemeriksaan kinerja, PSP 06 dengan standar pelaporan pemeriksaan kinerja, PSP 07 dengan standar pemeriksaan tujuan tertentu, dan PSP 8 dengan standar pelaporan pemeriksaan tujuan tertentu. Sedangkan SKPN 2017 memiliki 4 lampiran, di antaranya adalah kerangka konseptual pemeriksaan, PSP 100 dengan standar umum, PSP 200 dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, dan PSP 300 dengan standar pelaporan pemeriksaan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata dan kurangnya, saya sebagai moderator dan rekan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.